Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum. Naharukum sa'id. Kaifa halukum ya ikhwah? Kullukum hadirun. Ma maudu'una hadzal yaum? Maudu'una hadzal yaum hiya al-hadaratul islamiyah. Materi hari ini ialah tentang peradaban Islam atau al-hadaratul islamiyah. Istadatum qabla nastamir dirasatan al-yaum hayya nabda bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik. Selanjutnya Ibu akan membacakan kompetensi inti. Yang pertama ialah menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur dan disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. Yang ketiga, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan. Yang keempat, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai keilmuan. Selanjutnya, kompetensi dasar dan indikator pembelajaran. Kompetensi dasar yang pertama yaitu memahami dan mengetahui kosakata terkait topik al-istima al-hadaratul islamiyah. Indikatornya 3.2.1 mengidentifikasi gagasan utama wacana terkait topik al-istima al-hadaratul islamiyah. Indikator 3.2.2 mengidentifikasi isi wacana terkait topik al-istima al-hadaratul islamiyah. Kompetensi dasar yang kedua, mendengarkan dan melafalkan teks terkait topik al-istima al-hadaratul islamiyah. Indikator 4.2.1 mengulangi pengucapan kata dan atau kalimat dalam teks terkait topik al-istima al-hadaratul islamiyah. Indikator 4.2.2 membaca dan mengucapkan secara nyaring kata atau ungkapan dalam wacana terkait topik al-istima al-hadaratul islamiyah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa dapat menelaah gagasan utama, melafalkan dan menghafalkan muhadasah terkait topik al-istima al-hadaratul islamiyah. Yang kedua, siswa dapat mengetahui kosakata baru bahasa Arab dalam teks bacaan tentang peradaban Islam. Yang ketiga, siswa dapat memahami wacana tertulis dalam bentuk paparan atau kalimat sederhana tentang peradaban Islam dan mampu melengkapi kalimat yang rumpang dalam teks bahasa Arab. Yang keempat, siswa dapat mengungkapkan pikiran, perasaan, pengalaman, serta informasi melalui kegiatan mendengar dan berbicara tentang peradaban Islam dalam bahasa Arab. Ya, di sini terdapat gambar-gambar tentang ulama-ulama Muslim di zaman peradaban Islam yang memajukan peradaban Islam. Alangkah lebih baiknya
kita melihat video dan mendengarkan dengan seksama video berikut. هل عرفت علماء المسلمين الذي كان لهم اهتمام كبير بالعلوم التجريبية؟ منهم جابر بن الحيان وابن سينا وابن الهيثم والبيروني وابن النفيس. الأول جابر بن الحيان، لقد اعتبر أعظم كيميائيين، كان له مصنفات في علم الكيمياء. الثاني ابن سينا، لقد ألف كتابا في علم الطب، القانون. الثالث ابن الهيثم، لقد أسس علم الفيزياء وعلم الضوء. الرابع البيروني، لقد اشتهر بقياس مسافة الأرض ودورها حول محورها وحول الشمس وتفسير كسوف الشمس، وابتكر مرصادا لرصد الكواكب والنجوم. الخامس ابن النفيس، كان أول من اكتشف الدورة الدموية في الجسم، واشتهر كذلك بعلم تشريح الجسم. هكذا لقد وصل المسلمون إلى التقدم والحضارة في نواحي علوم شتى، بينما كانت أوروبا في ظلام الجهل. ما هي أهم العوامل لذلك التقدم والحضارة؟ أهمها الإسلام. الإسلام هو الذي فرض على المسلمين أن يتفكروا في أحوال الكون، كما في قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآية لأولي الألباب. Baik. Setelah mendengar dan menyaksikan video yang tadi telah kita saksikan, apakah ada kosakata yang susah atau sulit dipahami? Baik, kalau begitu Ibu akan menerjemahkan tentang teks yang telah kita dengar bersama-sama. Tahukah kamu tentang cendekiawan Muslim yang memiliki perhatian besar terhadap ilmu eksperimental? Di antaranya ialah Jabir ibnu Hayyan, Ibnu Sina, Ibnu Al-Haytham, Al-Biruni, dan Ibnu Nafis. Dan yang pertama itu ada Jabir ibnu Hayyan. Beliau adalah ahli kimia terbesar yang bekerja di bidang kimia. Yang kedua ialah Ibnu Sina atau dikenal dengan sebutan Avicenna. Beliau menulis sebuah buku tentang ilmu kedokteran yang berjudul Al-Qanun. Yang ketiga ada Ibnu Al-Haytham. Beliau adalah yang mendirikan atau menemukan ilmu fisika dan ilmu cahaya. Selanjutnya ialah Al-Biruni. Beliau terkenal karena beliau mengukur jarak bumi, rotasinya dengan porosnya, dan mengelilingi matahari. Dan beliau juga menemukan sebuah observatorium untuk mengamati planet-planet dan bintang-bintang yang ada di luar angkasa. Yang terakhir ialah Ibnu Nafis. Beliau adalah orang yang pertama kali menemukan peredaran darah dalam tubuh, dan beliau juga terkenal dengan ilmu anatomi tubuh. Dengan demikian, umat Islam telah mencapai kemajuan dan peradaban dalam berbagai aspek ilmu pengetahuan. Sementara Eropa pada saat itu berada dalam kegelapan atau kegelapan dalam ilmu pengetahuan.
Dan apa faktor terpenting bagi kemajuan dan peradaban itu? Faktor terpentingnya ialah Islam. Karena Islam adalah yang mewajibkan umat muslim untuk merenungkan tentang kondisi alam semesta. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 190 yang artinya berbunyi, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, jika ada pertanyaan bisa komen di kolom komentar ya, adik-adik. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja lanjut ke at-tadrib. Di sini dapat dilihat terdapat soal-soal pilihan ganda. Ya, langsung saja. Soal nomor 1, ihtammal muslimun bi nuqtah-nuqtah mislu al-kimia wal fizia wat tib. Pilihan jawabannya alif al-ulum tajribiyah, ba ulumil lughah, jim ilmil qiraat, dal ulumit tafsir, ha ulumil hadis. Jawabannya ialah yang alif ulumit tajribiyah. Ihtammal muslimuna bi ulumit tajribiyah mislu al-kimia wal fizia wat tib. Soal nomor 2. Kana Jabir bin Hayyan a'zama nuqtah-nuqtah. Pilihan jawabannya alif ilmi, ba saydalani, jim fiziyai, dal lugawi, ha kimiai. Jawabannya yang ha kimiai. Kana Jabir bin Hayyan a'zama kimiai. Soal nomor 3. Ishtahara al-Biruni biqiyasi nuqtah-nuqtah. Pilihan jawaban alif aqrabil ardi, ba masafatil ardi, jim kusufis syamsi, dal mihwaril qamar, ha kusufil qamar. Ya, jawabannya ya ba masafatil ardi. Ishtahara al-Biruni biqiyasi masafatil ardi. Soal nomor 4. Allafa Ibnu Sina nuqtah-nuqtah fi ilmi tib. Pilihan jawabannya alif as-sayyarah, ba al-qitar, jim al-qanun, dal ar-riyadiyat, ha al-jirahiyat. Jawabannya yang jim al-qanun. Selanjutnya soal nomor 5. Huwallazi assasa ilmal fizia wa ilmid daw. Yo, jawabannya ya. Jawabannya ya. Ba Ibnul Haytham. Baik, kita beralih ke slide selanjutnya. Masih di tentang tadrib. Ya. Soal nomor 6. Awala man iktasyafat dawratid damawiyata fil jismi. Yo, siapa? Pilihan jawabannya alif Ibnu Sina, ba al-Biruni, jim Jabir bin Hayyan, dal Ibnu Nafis, ha Ibnu Haytham. Jawabannya ialah yang dal Ibnu Nafis. Soal nomor 8. Huwa ahammu al-awamiri ila taqaddumi wal hadara. Yo. Dengan jawabannya alif al-aqlu, ba al-qanun, jim al-islam, dal ulul albab, ha al-madaris. Jawabannya ialah yang
Jim. Al-Islam. Soal nomor 8. Faradul Islam an nuktoh al-muslimun fi ahwalil kaun. Pilihan jawabannya alif yataqaddam, ba yatafakkar, jim yafham, dal yudhib, ha yaktub. Jawabannya yang ba yatafakkar. Faradul Islam ayatafakkaro al-muslimun fi ahwalil kaun. Soal nomor 9. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin wa. Dan jawabannya alif li ulil albab, ba lil muslimin, jim li kafatil nas, dal li kafatil makhluqat, ha lil uqala. Ya, jawabannya yang alif li ulil albab. Soal terakhir, yaitu nomor 10. Nuktoh Allahul Quran ala Rasulihi Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Alif aroda, ba anzala, jim farodo, dal kataba, ha sami'a. Jawabannya ya ba anzala. Baik, setelah mungkin kita cukupkan materi kali ini. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian untuk membacakan melalui rekaman suara di Google Classroom tentang Al-Hadaratul Islamiyah, teks istimewa yang tadi kita simak bersama. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.